tentang serikat pekerja, yang itu kemudian sebagai komponen masyarakat sipil itu posisinya menjadi lemah. Dilemahkan ya. Aku nggak ngomong gitu. Jumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast selalu menghadirkan tamu-tamu yang istimewa. Kali ini bersama saya ada tamu istimewa, Pak Jaka. Selamat gini hari, Pak Jaka. Selamat siang, Pak Tas. Selamat siang. Pak Soalnya Tas bukan kantor berita. Soalnya kalau mahasiswa kita atau pemirsa yang membuka itu malam hari, begitu nanti kita selamat pagi Pak Jaka, kok pagi wong malam kok pagi, nah misalnya begitu. Baik, pemirsa podcast yang bahagia, pada tanggal 5 Oktober 2020 Undang-Undang Cipta Kerja atau yang terkenal dengan istilah Omnibus Law sudah ditandatangani. Artinya itu sudah berlaku. Nah, tetapi apakah itu kemudian selesai dan lenggang kangkung? Saya kira tidak. Masih banyak catatan-catatan di sana sini, kontroversi dari undang-undang itu. Kita semua tahu undang-undang itu memayungi, ya, bisa dikatakan begitu, memayungi kurang lebih 80 undang-undang, sehingga boleh dikata undang-undang ini dianggap sebagai undang-undang sapu jagat. Nah, tapi kita tidak akan membahas sebegitu banyak. Yang akan kita bahas, kita akan membahas yang lebih detail kaitan antara pekerja, pemerintah dan transformasi pemerintahan. Jebakan neoliberalisme gitu ya. Nah, Pak Jaka ini mengapa kita akan membahas terkait dengan pemerintahan? Karena beliau dosen ilmu pemerintahan. Nah, yang ingin saya tanya pertama adalah Pak Jaka melihat undang-undang ini dari kacamata ilmu pemerintahan dulu secara umum. Nah, pripun? Gini ya Pak, bahwa kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu kan saya meletakkan dari dua aspek. Pertama itu dari aspek regulating. Jadi di sini kan pemerintah itu membuat hukum untuk melindungi dan memastikan tentang hak dan kewajiban warga. Saya katakan warga, bukan rakyat, tapi warga. Karena warga itu dalam konteks demokrasi itu menjadi lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi pemahaman tentang pemerintahan, bahwa pemerintahan itu kan dimulai dari proses keputusan politik, kemudian harus mendasarkan pada hukum, dan yang ketiga harus menatanya dalam administrasi. Sehingga dari aspek regulating dan dari aspek government menjelaskan tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi satu hal yang menarik. Menarik yang pertama adalah terkait dengan kenapa begitu cepat. Ya, itu dia. Yang pertama, mengapa begitu cepat? Kayak kejar setoran. Yang kedua adalah apakah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan sebuah legitimasi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat Pak Tas dalam pembicaraan ini, saya akan menempatkan pada aspek tadi ya. Jadi tiga aspek ini, karena tiga aspek ini sangat krusial. Yang pertama tentang pekerja. Asumsinya kan memang undang-undang ini akan menciptakan lapangan kerja. Tetapi kenapa ya risikonya justru yang harus menanggung itu
tenaga kerja. Nah, itu dia. Nah, itu yang pertama, yang asumsi tadi yang saya katakan tenaga kerja. Kemudian yang pemerintah, kalau tadi saya menyinggung tentang presidensialisme, nanti kita akan lihat bahwa dari sisi government maupun regulating, ini memang terkait dengan presidensialisme, dan itu hubungannya juga tidak hanya di dalam gedung, artinya Presiden dan DPR, tetapi juga kaitannya dengan di daerah gitu ya. Nah, di daerah bagaimana kemudian ini akan terkait dengan persoalan-persoalan relasi pusat dengan daerah. Kemudian yang ketiga yang tadi saya katakan, asumsi tadi yang saya katakan, ini investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi kan yang namanya memandang terhadap pemerintahan itu kan jangan hanya semata-mata dalam faktor ekonomi gitu ya. Karena di situ kalau kita lihat kan ada faktor sosiologis, kemudian ada faktor administratif dan politik gitu. Kalau semata-mata itu kemudian ekonomi, nanti kita terjebak bahwa dimensi aspek pemerintahan yang lain diabaikan dan kita masuk bahwa negara ini hanya memfasilitasi terhadap modal untuk kemudian berlangsungnya prinsip neoliberalisme. Baik. Kita mulai dari kan 3 ya, pemerintahan, tenaga kerja, lalu yang terakhir jebakan itu, pemerintahan dulu. Nah, dari aspek pemerintahan, undang-undang ini kan sudah ditandatangani kerjasama antara pemerintah dengan DPR yang mayoritas adalah partainya pendukung pemerintah. Jadi relatif cepat relatif cepat, tetapi kecepatan ini sangat cepat ya, super cepat karena stakeholder warga itu kurang dilibatkan ya. Dengar pendapat ada, tapi tidak semua ditampung, dilakukan, sehingga ketika undang-undang ini dinyatakan selesai, tiba-tiba demonstrasi begitu kan. Tetapi dari sisi itu perundang-undangan ini sudah sudah boleh dinyatakan sah atau sudah dinyatakan selesai atau bagaimana dari sisi pemerintahan? Jadi kalau kita lihat kan proses yang namanya pembuatan tentang undang-undang ini kan bahan dari pemerintah, atau bisa bahan itu dari DPR, jadi inisiatif Dewan. Kalau ini inisiatif pemerintah. Karena apa? Saya melihat bahwa saya pikir harus dibuka lebih jauh ya. Jadi maksud dan tujuan dari Pak Presiden Joko Widodo itu sebetulnya ada lompatan yang ingin disampaikan bahwa bagaimana melakukan memperkuat daya saing domestik untuk kemudian kemajuan ekonomi di masa mendatang. Tapi kemudian kita lihat bahwa tanggapan dari Dewan tadi saya katakan juga cukup baik. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi Pak Tas menanyakan tentang pemerintahan dalam konteks relasi eksekutif dan legislatif. Ini berbeda dengan eranya SBY gitu ya. Eranya SBY itu kan partainya mengelompok, tapi ada beberapa anak nakal yang nyerimpung SBY gitu loh. Kalau ini kan ini bagus gitu, artinya anak manis semua. Anak manis, bukan berarti dia tidak kritis, tapi kompak gitu saya mengatakan kompak. Partai pendukung pemerintah dengan eksekutif itu kompak. Nah, kemudian kalau dari sisi tadi sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPR tadi sudah menyetujui. Nah, tadi yang diberi catatan adalah ada nggak cacat proses? Nah, cacat proses di sini apakah adakah ruang masyarakat sipil untuk kemudian kalau tadi dikatakan ada pendapat dengan itu standar tapi itu. Secara substantif untuk pihak-pihak yang simpul-simpul masyarakat sipil yang terkena terhadap sebelah sektor ini, apakah kemudian
mereka diberikan ruang untuk berbicara, kemudian proses yang cukup. Jadi tidak sekedar formalitas, tetapi justru di sini saya mempertanyakan tentang apakah ini di dalam konteks legitimasi itu kemudian sudah diperhitungkan. Kalau persoalannya tadi dari pemerintah, kemudian dari legislatif sudah seperti itu, ya sebenarnya tinggal mengundangkan aja. Menteri Hukum dan Perundangan tinggal mengumumkan aja. Nah, tetapi kalau kita lihat ini kan persoalannya bukan di situ. Nah, sehingga kita perlu mengkaji lebih jauh bahwa kalau dari sisi pemerintahan itu kemudian kita kan tidak hanya bicara tadi yang saya katakan regulating, tetapi kan juga institusi pemerintah itu harus mampu memadukan proses terhadap politik, ini proses politiknya, tapi kemudian proses hukumnya banyak orang yang, atau ada apa enggak, ada yang mempersoalkan tentang aspek tadi proses tadi Nah, kemudian yang ketiga kita masih menunggu Pak Tas. Apakah kemudian pendelegasian dari yang namanya aturan pelaksanaan, apakah itu peraturan pemerintah atau peraturan menteri terhadap tindak lanjut dari undang-undang ini, apakah kemudian mengulangi sejarah tadi ruang akses maupun juga proses legitimasi dalam kebijakan ini terjadi atau tidak? Karena saya kemudian agak risau itu, kerisauan saja, jangan-jangan ini kemudian persoalan tentang teknokrat, persoalan tentang birokrasi itu justru nanti mengaburkan atau menjebak terhadap keputusan politik yang tadi dikatakan Pak Jokowi itu dalam rangka mentransformasi terhadap daya saing. Pengalaman banyak undang-undangnya bagus, tapi kemudian peraturan pemerintah lalu diterjemahkan lagi dalam peraturan menteri, malah membuat undang-undang makin kacau. Undang-undang desa misalnya, tadinya kan dianggap sebagai masterpiece, tapi begitu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan menteri, bukan masterpiece lagi, entah master apa. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang tenaga kerja. Nah, sebelum ke tenaga kerja, Pak, ini kan kita tuntaskan yang pemerintah. Tuntaskan dulu. Masih ada. Kalau tadi saya kaitkan dengan legislatif dan eksekutif. Kaitannya dengan pemerintah. Tetapi yang kemudian kita lihat pemerintah itu kan tidak hanya di pusat, di daerah, tetapi juga ada di daerah. Nah, terkait dengan pengaturan undang-undang Cipta Kerja itu kan kaitannya dengan wilayah, ruang wilayah kemudian kaitannya dengan norma, standar, prosedur dan kinerja. Ini kan kemudian orang akan mengatakan, loh, ini jangan-jangan terjadi sentralisasi. Sentralisasi kemudian. Nah, saya akan menjelaskan begini. Sebentar Pak, sebelumnya ada beberapa gubernur yang menyatakan keberatannya. Nah, saya tidak tahu apakah keberatan itu karena kewenangannya ditarik atau karena dalam tanda kutip pundi-pundinya hilang. Monggo dijelaskan lagi. Yang pertama, Pak, ini kan kaitannya dengan tadi lembaga perizinan NSPK itu kan norma, standar, prosedur dan kinerja. Jadi ini kan kita bicara tentang misalnya Pak ngurus tentang izin mau memberikan bandara internasional Yogyakarta misalnya. Ini butuh untuk misalnya IPWT-nya itu berapa gitu kan, harus jelas. Nah, seringkali kan ini menjadi perdebatan yang panjang, Pak. Terutama kaitannya dengan tata ruang dan wilayah. Yang pertama yang harus dilihat adalah yang namanya perizinan tadi, perizinan tentang kewilayahan ini kan ini menyangkut orang planologi, orang perencanaan kota. Yang ini tidak semua daerah itu punya, Pak. Jadi kalau kita lihat bahwa infrastruktur maupun tenaga ahlinya itu tidak merata. Kalau di pusat punya, Pak, semua infrastruktur. Pulau Jawa mungkin ada lah di Pulau Jawa. Tapi ada beberapa daerah yang ini punya. Tidak punya.
Sementara kemudian dia katakan bahwa ya daerah mestinya kan bergantung pada tata ruang wilayah elektrik ya, artinya kan yang lebih. Tetapi kan kalau kita lihat dalam kondisi yang sekarang itu kan tadi keterbatasan tadi, sehingga justru saya ingin mengatakan bahwa sejauh mana fasilitasi pemerintah untuk menutup keterbatasan di daerah itu. Kemudian yang kedua, pengawasan apa yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tentang pengelolaan tata ruang dan wilayah itu, sehingga persoalan tentang penyelesaian izin tentang tanah atau agraria itu kadang-kala kan lama di pusat karena koordinasi dengan kementerian tidak mudah gitu. Itu yang kaitannya dengan tanah ya. Yang itu kaitannya dengan industri gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan perizinan tadi, Pak. Norma, standar, prosedur dan kinerja tadi. Ini kan satu persoalan yang kadang-kala harus dikaitkan dengan undang-undang tentang pemerintah daerah, undang-undang 23 tahun 2014. Nah, kalau kita lihat struktur dari undang-undang itu kan lebih bersifat administratif, jadi miskin secara politik ya, sehingga saya justru agak khawatir bahwa kalau undang-undang pemerintah daerah seperti itu, kalau tadi pendelegasian aturan itu tidak memperhatikan dimensi politik, hukum dan administrasi, maka ini akan menimbulkan persoalan relasi pusat dan daerah terkait dengan tadi tujuannya itu kan mendorong transformasi pemerintahan untuk penguatan kekuatan ekonomi domestik gitu. Nah, ini menjadi berat, Pak, ketika kemudian terkait dengan penataan nanti penataan dari aturan PP maupun PMK-nya itu kemudian justru tidak memperkuat posisi daerah dalam kaitannya dengan tadi perizinan tadi. Nah, saya khawatir bahwa daerah kan berteriak bahwa ini kewenangan saya kok tiba-tiba dipreteli gitu loh. Khawatir gitu. Sudah berteriak. Selama ini tadi Pak Jaka banyak menyebut tentang tata ruang. Selama ini ada plesetan, tata ruang selama ini selalu kalah dengan tata uang. Jadi tata ruang sudah diatur sedemikian rupa dengan ada NSPK tadi ya. Rancangan undang-undang yang atau di daerah itu selalu bikin detail tata ruang, tetapi ketika ada investor masuk dengan sebekepak uang, jadi tata ruang kalah dengan tata uang. R-nya hilang. Nah, itu ya. Baik. Berikutnya yang mungkin tenaga kerja tadi pemirsa APMD Podcast juga ingin tahu adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan untuk tenaga kerja. Tetapi yang kita tahu kemudian demo-demo paling banyak adalah tenaga kerja selain mahasiswa. Pripun? Nah, gini Pak Tas ya, kaitannya dengan pekerja ya. Memang undang-undang ini mengatakan bahwa ini kan tidak mengubah tentang atau menyimpangi dari undang-undang tenaga kerja yang masih berlaku gitu ya. Kemudian di sisi lain juga ini kan lebih bagus karena ada perlindungan, ada dinamika yang kemudian muncul. Tapi kemudian yang tadi saya agak gelisah tentang serikat pekerja, yang itu kemudian sebagai komponen masyarakat sipil itu posisinya menjadi lemah. Dilemahkan ya. Aku nggak ngomong gitu. Tapi posisinya menjadi lemah, dilemahkan. jadi lemah. Nah, memang ada beberapa hal Pak Tas yang perlu kita tegaskan ya, bahwa misalnya undang-undang ini memberikan jaminan, kalau jaminan yang diperdebatkan itu sudah banyak ya, misalnya tentang cuti, tentang itu kan sudah. Tapi sudah banyak dibahas. Saya yang ingin mengikuti jalan pikiran pemerintah itu bahwa kalau seseorang itu di PHK, maka dia akan dapat jaminan. Jaminan untuk mengikuti sebuah pelatihan yang itu
dilakukan oleh perusahaan lama. Jadi dari uangnya itu supaya kemudian sambil menunggu dia mendapatkan pekerjaan baru, gitu, jaminan terhadap pelatihan. pemutusan hubungan kerja itu kan dia dapat pelatihan gitu. Itu yang pertama yang Itu dari perusahaan lama ya? iya. Jadi kemudian yang kedua itu dikatakan bahwa undang-undang ini juga kaitannya dengan pegawai kontrak waktu tertentu maupun waktu tidak tentu. Nah, ini yang menurut saya agak perlu dicermati karena dikatakan bahwa ini kan nggak perlu diatur di undang-undang ini. Karena kalau diatur di undang-undang ini menjadi sangat kaku. Sementara dinamika investasi dalam konteks tenaga kerja itu kan sangat dinamis. Nah, tetapi persoalan yang ingin saya tekankan di sini bahwa kalau pemerintah mengatakan bahwa tadi PKWT dan PKWTT tadi akan memberikan satu ruang dinamika terhadap kontrak tadi, bahwa kalau pemerintah mengatakan bahwa ya kalau adanya ini kan kemudian mengusahakan mikir dua kali karena percuma saya kontrak terus toh kemudian saya harus tetap memberikan hak-hak mereka. Nah, kemudian ketika ini tidak diangkat juga risikonya sama sehingga ada asumsi bahwa ada kecenderungan bahwa pengusaha akan mengangkat mereka. Tapi sekali lagi Pak, ini kan menyangkut tentang delegasi terhadap peraturan yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja itu, khususnya di Undang-Undang yang menindaklanjuti yaitu PP maupun PMK mengenai tenaga kerja ini. Jadi betulkah proteksi dan kesejahteraan buruh itu kemudian akan terjadi? Karena apa? Kadang-kala kita harus mencermati yang namanya teknokrat dan birokrasi itu seringkali tidak seiring sejalan dengan keputusan politik. Nah, tetapi ketika itu sudah ditata dalam instansi dan proses hukum, maka buruh menjadi tidak berdaya. Itu problem yang juga terjadi jadi tentang ungkapan jaminan itu memang saya nggak menolak, tapi tentang pendelegasian aturan terutama kaitannya dengan buruh ini saya agak khawatir bahwa kalau ini kemudian ruang masyarakat sipil itu tidak kuat, maka kemudian teknokrat dan birokrasi ini akan kemudian mengunci terhadap keputusan. Saya tidak menuduh, tapi ada potensi ke sana. Itu sebabnya banyak kalangan buruh yang turun ke jalan. Meskipun ada pandangan yang mengatakan bahwa undang-undang ini justru memotong dalam tanda kutip memotong elit-elit buruh, serikat buruh, bukan buruhnya. Jadi serikat buruh dikecilkan peranannya, tetapi tidak mengurangi seperti tadi kita bahas proteksi terhadap buruh. Tetapi kita semua tidak tahu lebih jauh, ternyata kenyataannya buruh baik itu elit maupun buruhnya juga turun ke jalan karena menganggap undang-undang baru ini belum jelas ya menurut mereka. Apakah mereka sudah membaca atau belum, itu persoalan berikutnya. Tetapi intinya di dalam undang-undang ini pemerintah ingin meyakinkan kepada investor bahwa kalau buruh itu stabil dalam arti entah gajinya, kesejahteraan, maka silahkan datang ke sini. Investor pasti akan datang. Kurang lebih seperti itu. Nah, menginjak yang ketiga, transformasi pemerintahan dia. Tadi Pak
Jaka menyinggung sedikit bahwa dengan undang-undang ini, apakah ini kita akan mengarah ke neoliberalisme dengan dengan undang-undang ini? Kira-kira seperti apa? Oke, yang perlu kita lihat bahwa kalau kita lihat ya, kalau tadi Pak Tas mengatakan dengan undang-undang ini diharapkan adem gitu ya. Jadi sepanjang kemudian kesejahteraan, administrasinya beres gitu, maka diharapkan tentang dunia industri ini kemudian menjadi adem. Tapi kemudian saya sebenarnya agak berpikir ulangnya tentang beberapa aspek. Tadi kan undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Pendek kata itu bicara tentang investasi. Mungkin ini agak kontroversi ya, tapi saya memandang bahwa kenapa Indonesia itu justru tidak meletakkan tentang transformasi pemerintahan untuk penguatan kekuatan ekonomi ini, domestik ini, tidak menggunakan kosakata yang disebut dengan industrialisasi. Artinya apa? Kalau kita bicara industrialisasi berarti kan kita bisa melihat dalam kerangka kita itu berbasis pada pertanian, sehingga pertanian akan mendapatkan sebuah ruang yang lebih baik, sehingga apa? Kita memandang tidak semata-mata itu dalam konteks pasar ekonomi gitu ya. Itu catatan saya pertama, sehingga saya takutnya nanti kemudian apa yang diciptakan di undang-undang ini tidak terjadi transformasi, tetapi terjadi involusi. Jadi kayak involusi pertanian gitu. Jadi pertanian kita yang kita memiliki potensi sangat luar biasa ini justru kemudian terpinggirkan. Jadi kalau kita belajar Australia, kita belajar Korea, itu kan justru tadi saya sepakat investasi bisa juga di bidang pertanian, tapi titik tekan visi misi kebijakan itu kan kaitannya dengan industri itu akan lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kaitannya dengan persoalan mengenai cara pandang tadi ya, bahwa sebetulnya kalau kita lihat tentang dunia lapangan kerja ini kan harus diakui ya Pak, memang ini persoalan yang sangat makro ya, sehingga dampaknya luar biasa, akan menciptakan peluang sekian ribu, sehingga diharapkan dengan undang-undang Cipta ini tenaga kerja yang kita berbasis pada kekuatan lemah secara kapasitas, sehingga diharapkan nanti akan memiliki daya saing di dunia internasional. Jadi salah satu hal yang disampaikan, coba lihat perusahaan-perusahaan asing yang menggarap tentang program yang di Indonesia itu kan, saya nggak perlu menyebut negara dan lokasinya, tapi kan ada tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi seperti yang mereka bawa dari luar ini. Tapi kan ini juga harus dilihat, ini kalau kita terlalu mengandalkan dari luar, kapan Indonesia akan menjadi tenaga kerja di rumahnya sendiri. Jadi saya pikir kalau kemudian dengan undang-undang Cipta ini akan menciptakan peningkatan kualitas, jadi tidak hanya padat karya, tetapi juga meningkatkan ini. Yang perlu kita pikirkan adalah tadi, apakah kemudian transformasi ini itu juga tidak memberikan semacam perhatian dan kegelisahan mengenai bahwa korupsi gimana? Karena pengalaman bahwa kaitannya dengan aspek perizinan, kaitannya dengan aspek tadi Pak Tas mengatakan bahwa tata ruang jadi tata uang tadi, ini kan memberikan potensi adanya pemburu rente, pemburu rente yang itu kemudian berakibat terhadap tadi upaya-upaya transformasi pemerintahan itu kemudian melemah ketika kemudian proses politik itu tidak didukung oleh
proses administrasi dan proses hukum dan administrasi secara baik, sehingga menurut saya ya ini juga harus diikuti dengan penegakan hukum. Kaitannya dengan korupsi di sekitar industri gitu ya, sehingga ini akan memberikan sebuah peringatan kepada pemerintah bahwa hendaklah persoalan ini tadi dilihat di aspek politik, hukum dan administrasi. Kalau kita ingin mengatakan bahwa pemerintah itu menjadi pemerintahan yang efektif, kalau tidak maka kita akan masuk pada jebakan neoliberalisme bahwa kapital yang paling berkuasa. Pemerintah ditundukkan untuk kemudian melayani kepentingan pemilik modal. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya kita sedang masuk pada ruang yang namanya kedaulatan rakyat kita mengalami kemunduran. Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi ini kan pengusaha dulunya, ya. Sekarang juga mungkin masih anaknya. Ketika merintis menjadi pengusaha, ya, dari Solo kemudian terutama di Solo, dia punya pengalaman bagaimana mengurus perizinan yang begitu sulit. Begitu juga rekan-rekan dia dari luar yang mau masuk berinvestasi di sini juga sulit. Izin yang mestinya di luar negeri itu cuma sehari, di sini bisa berbulan-bulan. Bahkan kemarin itu Ketua BKPM dengan gamblang menyatakan undang-undang ini akan memangkas itu semua. Nah, dalam hal ini mungkin oke ya. Tetapi seperti dikhawatirkan oleh Pak Jaka dan mungkin juga kita, bahwa jangan sampai undang-undang ini menjadi karpet merah ya. Soalnya ada yang sensitif dengan warna. Karpet merah bagi investor, investasi, sehingga investasi atau pemodal menjadi seperti dikhawatirkan Pak Jaka itu, dan kita menjadi pelayan, dan masuklah era neoliberalisme. Nah, kita masih punya waktu, saya kira Pak Jaka. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Undang-undang sudah ditandatangani, kita sebagai warga kampus, kita bukan buruh pabrik, ya, bukan buruh yang demo-demo di jalan kemarin. Kita juga bukan mahasiswa. Kita warga kampus yang kebetulan pengajar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita desakkan? Entah itu ke pemerintah atau kemana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya mengusulkan bahwa melakukan transformasi pemerintahan. Jadi tidak transformasi birokrasi, tapi transformasi pemerintahan. Ketika kita ngomong transformasi pemerintahan, berarti di sini akan memperkuat tentang pemerintah sebagai sebuah institusi yang mengatur dan mengurus kepentingan warga semua agar terlindungi, hak dan kewajibannya terlindungi. Dan ini kemudian kalau kita jabarkan bahwa ini harus ada yang namanya penguatan hukum yang tadi, sehingga tidak muncul arena yang namanya pemburu rental, kemudian korupsi di lembaga perizinan, kemudian lembaga perizinan justru Alpa sebagai lembaga yang mestinya melindungi warga, tapi justru lembaga perizinan itu hanya semata-mata untuk mempercepat proses investasi. Jadi tiga hal, yaitu dari proses politik yang sudah tadi didengungkan oleh presiden, oleh menteri-menteri yang enggak kok ini bagus, oke, dari konsiderannya itu oke.
tetapi kemudian transformasi pemerintahan itu menjadi penting dengan melihat tadi aspek politik, aspek hukum dan migrasi, sehingga apa tadi jebakan tentang pendelegasian aturan pelaksanaan nanti, baik itu peraturan pemerintah maupun PP tadi tidak justru kemudian terpasung oleh dalam tanda petik teknokrat maupun birokrasi gitu ya. Jadi birokrasi itu justru dikendalikan pemerintah, bukan pemerintahnya itu dikendalikan oleh birokrasi gitu ya. Kalau kita bicara pemerintah ya berarti di sini baik itu DPR maupun itu presiden gitu ya. Kan selama ini kalau kita lihat presiden itu kan waktunya cuma 5 tahun, 5 tahun lagi. Lah birokrat kan cukup banyak. Nah, teknokrat itu kan ahli, jadi kepentingan-kepentingan itu yang harus meletakkan pada kepentingan yaitu kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang legitimasi. Jadi ya legitimasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu harus diusung. Nah, kalau diusung berarti bagaimana membuka ruang, membuka proses, kemudian juga memperkuat aktor gitu ya. Jadi ada 3, ruang, proses, aktor. Kemudian aktor. Nah, saya mulai dulu dari aktornya, bahwa ya kita tidak kemudian mengagungkan tentang serikat buruh, tetapi bagaimana pihak-pihak yang terkena terhadap dampak dari kebijakan ini diberikan ruang untuk kemudian menyampaikan kepentingan. Tapi sekali lagi karena ini masyarakat sipil, saya juga agak resah ketika demo bukannya gagasannya tapi merusak fasilitas publiknya itu bukan ciri masyarakat sipil. Itu yang pertama. Jadi dari aktor, aktor dalam ini memperkuat masyarakat sipil. Kemudian dari sisi arena, jadi di sini berbekal dari tadi keterkejutan saya, kok ujuk-ujuk gitu loh, mak bedunduk. Kok tiba-tiba tanggal 5 Oktober kemudian disahkan. Jadi di sini saya melihat ya harus ada arena politik, arena hukum maupun arena administratif ini diberikan porsi yang sama, sehingga jangan sampai justru arena ini akan menggeser dari niat baik dari proses politik yang sudah dilakukan. Kok saya katakan niat baik? Kalau Bapak baca dari konsideran itu visinya baik kok Pak. Nah itu yang saya pegang, niat baik itu. Nah sehingga kan saya mempertanyakan bahwa pertanyaannya sebenarnya niat baik untuk siapa? Ya untuk rakyat Indonesia Pak. Tenane. Iya, untuk rakyat Indonesia. Itu sesuai konsiderannya ya. Oke. Nah, kemudian jadi kan tadi saya katakan ada aktor, ada arena. Jadi arena itu ya fungsi-fungsi bagaimana membuat tadi ya, membuat pihak-pihak yang diberikan kesempatan sama, jadi didengarkan, kemudian diberikan ruang untuk mengidentifikasi pemetaan persoalan, kemudian juga terkait dengan agenda setting sama formulasinya ini betul-betul diberikan sebuah arena yang sehingga di sini saya melihat bahwa jangan sampai kemudian justru ini arenanya lebih dominan administratif. Nah, kalau administratif justru kemudian nanti akan muncul bahwa administrasi itu akan menelikung secara hukum dan membelokkan keputusan politik yang mulia yang ada di konsideran itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi proses, Pak. Proses. Nah, sejauh mana kemudian proses ini jangan sampai mengalami yang namanya delegasi dari peraturan pelaksanaan ini cacat gitu ya. Jadi prosesnya itu ya dari sisi apa yang kita lihat itu proses sejak gagasan tentang delegasi aturan dari Undang-Undang Cipta
kemudian proses untuk membicarakan maupun dokumennya itu saya katakan bahwa ya dari sisi politik, dari sisi dokumen maupun dari sisi hukum itu harus mengandung dua hal. Yang pertama itu tentang substansi, yang kedua tentang prosedurnya. Sehingga tidak banyak revisi naskah itu loh Pak. Itu yang kemudian tadi ketika dua hal ini proses ini kan orang kemudian oh mantap, ini mantap lah, artinya kan pengalaman yang kemarin itu kan saya bingung ini yang 905 lembar atau banyak versi itu, jadi justru tadi saya katakan ketika kaitannya dengan bagaimana delegasi kebijakan peraturan itu harus mencakup pada 3 aspek tadi. Ya, bagaimanapun itu yang harus kita lakukan kita sebagai warga kampus ya, mendesakkan minta agar undang-undang ini yang katakanlah dalam tanda kutip bermaksud baik, jangan sampai kemudian dibelokkan melalui peraturan pemerintah, melalui peran menteri ya, dan ke bawahnya. Dan itu semua yang mengatur adalah para birokrat. Sementara pemerintah yang usianya 5 tahun sekali, ya 5 tahun saja, tidak bisa mengontrol yang birokrat yang berumur berpuluh-puluh tahun. Enggak boleh begitu, Pak. Nah, makanya itu nggak boleh. Karena apa? Presiden dan DPR, jadi legislatif dan eksekutif itu kan hasil pemilu, Pak. Hasil pemilu, ya. Hasil pemilu itu kan tidak hanya menggambarkan tentang organisasi terbesar, misalnya mayoritas partai itu siapa yang menguasai dewan, atau kemudian kita bicara tentang presiden itu didukung oleh mayoritas itu ya. Tetapi kita juga harus lihat Pak, bahwa dua aspek yang tadi dikatakan tentang basis organisasi, yang kedua itu presiden itu basis tentang dukungan, harus diletakkan bahwa pemilu itu juga menggambarkan tentang kewilayahan, bahwa seorang presiden itu tidak akan menang ketika misalnya di daerah Temanggung gitu ya, semuanya nggak nyoblos calon ini, walaupun dia itu 99% Pak, tapi Kabupaten Temanggung 0% untuk pasangan nggak jadi Pak. Nah itu yang saya katakan bahwa mayoritas itu harus juga disertai dengan sebagian wilayah. Yeah. Nah kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan DPR, bahwa memang kalau kita lihat ada sekitar 6 sampai 7 sampai 8 ya dari multi partai sederhana itu yang kemudian mendapatkan mandat dari rakyat. Tetapi persoalan yang perlu kita lihat bahwa mereka bagaimanapun juga itu adalah rakyat Pak. Jadi jangan kita mencaci maki bahwa dewannya seperti itu. Nah itu itu pilihan kita itu yang kita mandatkan ya. Kalau misalnya kurang, salahnya kita milih dia. kurang puas misalnya, kok ternyata partai ini dalam memberikan orang-orangnya kok kualitasnya seperti itu. 5 tahun lagi nggak usah dipilih. Oh bukan begitu Pak. Ya berarti kita sebagai masyarakat kampus kita dorong agar partai politik itu melakukan kaderisasi reformasi, yang baik, reformasi partai politik, sehingga ibaratnya itu dia tidak lagi pada hubungan-hubungan yang sifatnya pembelahan sosial Pak. Misalnya saya ini Pak Tas, sebelum saya lahir di dunia ini di perut ibu saya sudah punya partai ini Pak. Nah ini kan namanya daihat. Jadi kan tidak lagi kemudian justru memilih partai itu berdasarkan program dan menghukum bagi partai yang tidak sesuai dengan harus rasional choice ya. Gitu ya. Nah itu sehingga kalau tadi saya katakan hati-hati partai. Karena apa? Kalau Anda itu tidak representatif, nanti ada kekuatan-kekuatan representasi yang akan menggantikan dia.
Contohnya adalah misalnya pers, kemudian kampus, civil society yang lain, masyarakat adat. Nah, sehingga apa? Jangan terlalu bangga tentang representasi yang diatur dalam kelembagaan formal. Nanti akan muncul representasi yang sifatnya informal yang itu bisa menggeser itu. Mereka bangga karena ikut pemilu, dipilih oleh rakyat, tetapi legitimasi yang 5 tahunan ini tidak akan ada artinya ketika kemudian masyarakat kerjanya jelek dan kemudian masyarakat punya idolanya sendiri, dan tidak percaya gitu. Nggak percaya ya. Nah, ini mungkin agak sedikit bukan melenceng tapi agak sedikit beda. Sampai ada sebuah media ya, sebut saja Tempo, menyarankan melakukan semacam pembangkangan sosial terkait dengan undang-undang ini. Menurut Pak Jaka, apakah itu bagian dari bentuk ketidakpercayaan? Ya pasti ya, bentuk ketidakpercayaan kepada partai dan pemerintah, sehingga sebuah media wani-wanine ngomong seperti itu, meskipun ya ngomong tok ora dilakukan. Ya. Begini Pak Tas, jadi kalau dari sisi representasi formal dari kelembagaan legislatif jadi kata kunci saya ya partai harus direformasi. Karena apa Pak? Kita itu terlalu bersemangat reformasi 98. Jadi maunya itu begitu diverifikasi oleh KPU memenuhi syarat, pengen ikut pemilu. Padahal yang dikenal misalnya mohon maaf Pak, misalnya partai A gitu, itu ketuanya Pak Tas, kemudian wakilnya Ibu, kemudian partai keluarga lah. Itu kemudian cuma bedakan. Tapi kemudian seolah-olah bahwa ini representasi ini yang saya katakan sebagai porto partai. Jadi gerumbulan orang yang menamakan partai. Nah, kemudian yang kedua, seringkali kita lihat bahwa partai itu kan mestinya tidak pada ikatan-ikatan yang sifatnya pemilihan sosial seperti yang dikatakan di Forget itu kan. Kalau misalnya saya abangan, berarti saya milihnya pasti itu. Kalau saya itu santri, pastinya itu. Kalau saya itu priayi, saya akan milih partai itu. Nah, mestinya kan perlu digeser bahwa sebenarnya kan ini persoalan tentang pilih memilih ini kan kaitannya dengan program, kaitannya dengan kalau saya jenengkan antara kolam dan ikannya. Jadi jangan sampai kemudian justru ini diabaikan. Jadi betul-betul bahwa programatik partai, program yang terukur ini kemudian bisa dinilai. Partai yang raportnya merah, maka kemudian dia akan dihukum. Partai yang raportnya bagus, ya itu kemudian akan diteruskan, diberikan mandat. Nah, itu yang pertama dari sisi legislatif ya. Kemudian dari sisi presiden tadi ya, bahwa saya angkat topi atau provisia dengan bahwa gagasan ini akan menjadikan Indonesia menjadi daya saing. Ya. Tapi kan kemudian yang harus kita pertimbangkan adalah persoalan tentang pelaksanaan tadi Pak. Jadi sistem presidensial kita itu betul-betul harus mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif. Jadi birokrat, teknokrat itu mestinya dikendalikan oleh pemerintah, bukan justru memberi kerangkeng yang sangat besar sehingga gagasan yang sudah disampaikan itu kemudian ibaratnya layu sebelum berkembang gitu ya, sehingga belum terwujud sudah direcoki. Dan kalau kita lihat memang ini menjadi unik Pak. Saya katakan unik gimana? Saya ngomong personal ya Pak ini. Kalau kita lihat gaya komunikasinya Pak Jokowi gitu ya, ketika pergi menggusur Banjaran Sari gitu kan di Solo, itu kan dia ngajak ngobrol, ngajak makan berkali-kali sampai 53 kali gitu, dan
Ya tidak hanya pedagangnya tetapi juga asosiasi maupun premannya gitu. Sampai kemudian berkali, Pak ini mau apa? Enggak, saya pengen mendengarkan Anda dan saya pengen Anda itu mencurahkan apa harapan Anda. Nah, kemudian setelah itu ketika break itu Pak Jokowi itu kan didatangi oleh Satpol PP. Pak, kami nggak punya pentungan Pak, pentungan kami habis gitu. Loh, memangnya Anda itu mau menghadapi siapa toh kok pentungan? Nah, sehingga kan struktur yang dibangun di Satpol PP Pemkot Surakarta pada waktu itu dibanyaki perempuan. Jadi di gajah ke depan itu perempuan, jadi mau desak-desakan gitu kan, itu kan kemudian rotoisin gitu. Nah sehingga kan kalau kita lihat gaya itu juga dilakukan ketika penggusuran di Tanah Abang. Jadi dia juga melakukan pendekatan dan itu berhasil. Nah sehingga pada duet Jokowi dengan Ahok itu kan kemudian cukup berhasil. Nah, tetapi itu juga masih bisa dilakukan era pertamanya Pak Jokowi gitu ya. Dia menggunakan cara-cara yang sama. Tapi persoalannya adalah apa Pak Jokowi sudah berubah? Menurut saya enggak. Pak Jokowi itu ya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Cuma ada 3 hal Pak yang muncul. Yang pertama itu adalah kepentingan, yang kedua itu adalah aktor itu sendiri, yang ketiga adalah situasi sosial. Nah, ketika kemudian kita melihat KPK itu kan kalau kita lihat perubahan struktur organisasi KPK itu kan ditentang habis, tapi Pak Jokowi itu bergeming. Pokoknya ya ini nggak boleh yang namanya KPK itu menjadi lembaga super body kayak MPR gitu. Tetap harus ada yang ngawasi gitu. Nah sehingga saya lihat bahwa saya masih berharap bahwa Pak Jokowi itu ya tetap seperti itu, sehingga apa yang saya usulkan adalah munculnya kembali gaya komunikasi yang khas dari Pak Jokowi dengan mempertimbangkan tadi dari aspek sosial, dari kemudian kepentingan maupun ya selama ini yang tipikal yang ada pada Pak Jokowi. Baik, terima kasih Pak Jaka sudah ngalor ngidul ngitan ngulon membahas tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. 3 aspek tadi yang kita bahas. Tapi juga ada tambahan sedikit membahas sedikit tentang partai. Karena bagaimanapun juga pemerintah sebagai eksekutif itu dalam membentuk undang-undang ini bekerja sama dengan Dewan, anggota Dewan. Dan itu partai. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang partai. Nah, saya kira teman-teman pemirsa podcast APMD sudah menyimak. Saya tidak akan menyimpulkan. Intinya adalah undang-undang itu sudah ditandatangani dan yang ke depan yang harus kita lakukan sebagai warga negara, kita berharap agar peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya tidak menjadikan undang-undang yang baik. Saya yang pakai tanda kutip boleh? Oh, boleh. Yang baik dengan tanda kutip itu baik, Pak. Tidak menjadi semakin tidak jelas. Kurang lebih itu saja yang obrolan podcast hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Tas, kesempatan pada Pak Jaka. Terima Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah bergabung, yang mendengar, menyimak podcast APMD. Sampai jumpa di tema-tema yang lain. Sampai jumpa podcast APMD.